Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami berikan hati dan jiwa kami kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapanmu Tuhan. Inilah ibadah kami yang sejati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silahkan saudara. Shalom. Ya baik, kita akan dengar firman Tuhan. Ya saudara, firman Tuhan saat ini dengan satu tema, kudus dalam seluruh hidupmu. Ya saudara, pentingnya hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mau jemaat ini hidup kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Baik roh, baik jiwa maupun tubuh. Ya, saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ya, kita akan membaca saudara di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15. 1 Petrus ayat pasal yang pertama ayat yang ke-15. Ya, 1 Petrus pertama ayat yang ke-15 dan yang ke-16 kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Baik, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, saudara, dikatakan firman Tuhan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Ya, saudara, itu termasuk roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Ya, dikatakan di dalam seluruh hidupmu. Ya, inilah tema kita saudara ya, kudus dalam seluruh hidupmu. Ya, saudara, kata kudus berarti memisahkan diri dari dunia. Ya, saudara, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 2 dan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai 17 dikatakan bahwa barang siapa mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ya, kenapa? Sebab apa yang ada dalam dunia, yaitu apa saudara? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari mana? Bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia. Jadi kalau orang duniawi itu pasti hidupnya dikuasai oleh keinginan daging. Ya, kemudian keinginan mata. Ya, mata keranjang, mata duitan. Nah, itu saudara ya, keinginan mata. Itu orang-orang duniawi ya. Dan dikatakan keangkuhan hidup. Jadi anak-anak Tuhan udah boleh ada yang sombong saudara. Ya, kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kalau saudara ya kita tidak mau mengampuni, tidak mau menegur dulu ya saudara, seseorang kita tunggu ditegur, itu namanya kesombongan ya. Kita tidak mau lebih dahulu minta maaf saudara, itu namanya kesombongan. Ya, kita sulit bertobat, itu namanya kesombongan ya. Karena itu Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam kerendahan hati ya. Saudara, inilah firman Tuhan, tujuan utamanya apa? Tuhan membentuk saudara dan saya supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang rendah hati. Amin. Ya, kalau dia rendah hati pasti hatinya lembut. Ya, kenapa? Gampang diajar. Ya, nah saudara, saya percaya di tempat ini tidak ada hati yang keras saudara ya. Ya, kecuali kiri kanan jangan sombong ya. Ya, mesti rendah hati ya. Kalau seandainya kita saudara keras kepala, tegar tengkuk ya, susah diajar, nah itu orang-orang yang sombong ya. Saudara, orang sombong itu tempatnya bukan di surga ya. Ingatlah bahwa Tuhan sangat membenci saudara kesombongan ya. Oleh karena itu biarlah saudara dan saya ya, saudara, kudus berarti memisahkan diri dari dunia dan menjauhkan diri dari dosa ya. Supaya apa? Ada tujuannya ya.
supaya saudara dan saya mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan. Katakan sama-sama, punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kalau ada dosa susah. Sebelum kita selesaikan lebih dahulu dosa kita di hadapan Tuhan. Amin. Ya, karena itu anak-anak Tuhan, saudara, Tuhan bilang apa? Sebelum kita datang menghadap Tuhan, pergi berdamai dulu. Kenapa? Karena kalau belum berdamai, hati masih kesel, saudara, hati belum beres, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan bisa beres, saudara? Amin. Ya, saudara, di sini dikatakan firman Tuhan, saudara, supaya kita punya persekutuan yang erat dengan Tuhan, menjauhkan diri dari dosa. Ya, saudara, memang kita hidup di dunia yang berdosa, namun saudara dan saya bisa hidup dalam kekudusan. Kalau nggak bisa, nggak mungkin Tuhan bilang biarlah kamu hidup kudus. Ya saudara, Tuhan kasih banyak saudara, ya saudara, fasilitas bagi kita supaya kita dimampukan hidup dalam kekudusan. Amin. Nah saudara yang terkasih, kita akan lanjutkan firman Tuhan ini. Ya, saudara, kudus berarti apa tadi? Memisahkan diri dari dosa, ya, dari dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, ya. Supaya apa? Ada tujuannya, supaya saudara dan saya bisa bersekutu erat dengan Tuhan, ya. Saudara, kalau kita ibadah, hidupnya nggak berubah, pasti ada yang nggak beres dengan hidup kita. Kenapa? Karena dosa masih jalan terus. Kalau orang yang ibadahnya sungguh-sungguh, pasti hidupnya berubah. Pasti, saudara. Kalau nggak berubah, berarti saudara ada yang salah dengan kita. Ya, kenapa? Kita masih suka akan dosa. Ya, ada sesuatu yang kita sembunyikan, dosa-dosa kita. Ya, nah saudara, menjadi kudus dalam seluruh hidupmu berarti roh, jiwa, dan tubuh kita harus apa? Kudus. Manusia terdiri dari 3, saudara. Apa itu? Roh, itu yang paling dalam. Ya, roh batin manusia, hati manusia. Jiwa, itu jiwa apa? Jiwa, pikiran, kehendak, dan perasaan. Ya, saudara, itu di jiwa. Itu mesti kudus, pikiran mesti kudus, ya saudara. Nah tubuh itu termasuk mata, ya. Matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu, Tuhan bilang. Amin. Ya, ini juga bibir, saudara. Bibir ini kalau bibirmu kotor dan jahat, Tuhan bilang, ya kamu percuma ibadah, gak ada gunanya. Kenapa? Karena lidahmu gak kamu jaga. Dari mata turun ke mulut, nah ke mulut turun lagi kemana, saudara? Hati. Ini yang paling kita mesti jaga, karena dari dalam hati bersumber kehidupan. Amin. Nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, alasan kita hidup kudus, yang pertama, karena Allah adalah kudus. Katakan sama-sama, 2, 3. Ya, dikatakan tadi, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Itu lagi Ibrani 12 ayat yang ke-14. Saudara nggak usah baca di sini, ya. Yang kedua, saudara baca sama-sama 2, 3. Alasan untuk hidup kudus, 2, 3. Karena Allah akan apa? Nah ini yang paling takut, saudara. Ya, kalau kita belum beres, hidup saudara dan saya masih hidup dalam kecemaran, masih hidup dalam dosa, maka saudara, ya, ini yang sangat menakutkan, ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-17. Coba kita baca di ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-17. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, itu tanpa memandang muka, menghakimi semua orang. Termasuk siapa, saudara? Termasuk pelayan Tuhan. Termasuk siapa? Termasuk pendeta, termasuk saya. Ya, dikatakan menghakimi semua orang. Ya, dikatakan tanpa memandang muka. Apa artinya? Nggak pandang bulu. Dia mau kaya, dia mau miskin, saudara, status sosialnya bagaimanapun, dia mau suku apapun, Tuhan gak peduli. Mau dia kedudukannya tinggi, mau dia kedudukannya rendah,
saat kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, kita harus bertanggung jawab, saudara. Amin. Ya, dikatakan bahwa dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka. Ya, ingat, Tuhan gak bisa disogok, saudara, tanpa pandang bulu. Ya, saudara mau apapun saudara status sosialmu, karena itu di sini nggak ada yang boleh sombong, saudara. Amin. Kalau gembala saudara beda-bedakan orang kaya dan orang miskin, saudara, itu tandanya gembala saudara belum benar, nggak benar hatinya. Ya kalau yang namanya salah ya salah, mau dia kaya mau miskin kita tegur ya kita tegur. Amin. Ya, saudara, karena apa? Namanya dosa ya tetap dosa. Ya justru kita tegur karena kita mengasihi, saudara. Amin. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, dikatakan yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang. Katakan sama-sama, menurut perbuatan. Ya, jadi menghakimi semua orang menurut perbuatan kita. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu hidup menumpang di dunia ini. Jadi saudara dan saya, kita numpang. Kita hidup di dalam dunia ini numpang. Artinya kita ngontrak semua. Jadi orang yang ngontrak, saudara nggak usah kecil hati, karena kita semua sama-sama ngontrak, saudara. Betul apa enggak? Yang punya mobil, yang nggak punya mobil, yang jalan kaki sama aja. Kenapa? Itu cuma pinjaman, ngontrak. Begitu saudara dipanggil Tuhan, sama aja podo wae, saudara. Kenapa? Ya kaya yang miskin begitu mati cuma 2 kali 1 dikubur habis dia. Betul apa enggak? Ya, kita semua menumpang. Katakan sama-sama, kita ini semua menumpang. Artinya kita ini pendatang. Kita ini perantau. Kita orang asing. Ya, kita nggak boleh hati kita melekat kepada dunia, supaya jangan kita, saudara, menjadi sama dengan dunia. Dan supaya kita tidak binasa bersama-sama dengan dunia ini, ya. Saudara, kita akan teruskan. Dikatakan hendaklah hidupmu dalam ketakutan selama kamu menumpang di dalam dunia, ya. Dikatakan Tuhan menghakimi perbuatan kita. Katakan sama-sama, perbuatan kita. Ya, makanya jangan macam-macam, saudara. Ikut Tuhan harus ada hati takut Tuhan, ya. Jadi saudara ingat, Tuhan itu sebagai hakim. Kalau hakim yang di bumi bisa disogok, saudara. Mau sampai Mahkamah Konstitusi, itu yang saudara Mahkamah Agung, itu yang paling agung. Makanya dikatakan hakim agung itu yang mulia, disebutnya yang mulia. Betul apa enggak, saudara? Kalau lihat di persidangan, selalu hakim itu dipanggil sebagai yang mulia. Tetapi yang mulia yang di depan itu, saudara, hakim itu bisa disogok. Kalau Tuhan bisa disogok apa enggak? Enggak bisa. Tuhan itu benar-benar Raja yang mulia, saudara. Amin. Dikatakan Dia tidak memandang muka. Kalau hakim di bumi masih mandang muka. Kenapa? Kalau dia pejabat, saudara, itu saudara ya namanya keadilan itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau masih di dunia, ya. Jangankan saudara yang di dunia, dalam organisasi gereja aja bisa terjadi seperti itu, ya. Karena itu saudara tidak boleh pandang muka. Amin. Kalau orang pandang muka berarti dia masih matre, saudara. Dia kiri kanan, matre apa enggak? Kalau ada orang kaya di sini, saudara, ya, saudara salaman tangannya gemeter, saudara berarti matre loh. Ya, betul apa enggak? Ya, kalau orang miskin, lu sana belakang, saudara. Amin. Ya, saudara, Tuhan ajar saya bahwa kalau kita lihat orang kaya dan orang miskin, dua-duanya sama mati. Dua-duanya nggak dapat apa-apa. Dua-duanya hanya meninggalkan perbuatannya, saudara. Amin. Ya. Kemudian firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan menghakimi. Nah, ini yang gawat. Bukan hanya perbuatan, apa yang tersembunyi di mana? Di hati. Coba Roma pasal yang kedua ayat yang ke-16. Coba dibaca. Roma 2 ayat yang ke-16. Ya, saudara. Oke, yang sudah dapat Roma 2 ayat yang ke-16. Yang sudah dapat kita baca sama-sama. 2, 3.
Hal itu akan nampak pada hari Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang diberitakan. ya, bila mana Allah sesuai dengan Injil yang diberitakan akan ingat, akan menghakimi. Ya, apa itu? Segala sesuatu yang tersembunyi di mana? Dalam hati. Nah, itu yang gawat, saudara. Banyakan orang pengen dipandang baik di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan dia pikir Tuhan gak lihat perbuatannya. Tapi ingat, Tuhan lihat bukan hanya perbuatan kita, tapi apa yang tersembunyi dalam hati kita. Katakan sama-sama, apa yang tersembunyi. Ya, karena itu kita punya hati harus takut akan Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus berkata gini, Matius 5 ayat yang ke-20. Next LCD-nya. Coba dibaca sama-sama. Yang bisa baca boleh baca, kalau yang ini dibaca di Alkitab. Matius 5 ayat 20. Sama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, terus sesungguhnya kamu gak masuk surga. Kamu gak masuk kerajaan surga, berarti harus lebih benar dengan orang-orang yang beragama. Makanya Tuhan bilang apa? Agama itu gak menyelamatkan. Amin. Bilang, oh saya orang Kristen percaya Yesus, saya pasti selamat. Oh, jangan dulu kita tak kabur, saudara. Ya, saudara, ahli Taurat itu lebih tekun dari kita. Namanya ahli Taurat, dia tahu, saudara, semua firman Tuhan. Ya, saudara, dia tahu semuanya, tapi dia tidak melakukan. Ya, nah saudara, dikatakan firman Tuhan, kehidupan keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi hanya menekankan kekudusan dari segi lahiriah. Kalau yang lahiriah berarti yang di luar. Betul apa enggak? Kalau mau makan mesti cuci tangan. Kemudian kalau mau sembahyang dia mesti cuci semua mukanya, semua dicuci semua, saudara. Ya. Kemudian kalau pulang dari pasar, ya, kemudian saudara dia harus mandi, saudara, ya. Ya, saudara, itu semua hal-hal yang lahiriah, ya. Makanya Tuhan mengecap orang Farisi sebagai orang yang munafik. Seperti apa? Seperti kuburan. Ya, kuburan di Pondok Ranggon, saudara. Ya, itu ada bunga-bunga, ternyata bunga plastik kan, saudara, ya. Nah, Tuhan bilang yang di luarnya bagus, tetapi di dalamnya tulang belulang. Ya, karena itu Tuhan mengecam, ya. Nah, saudara, yang Tuhan lihat adalah kebenaran dalam batin. Katakan sama-sama, kebenaran dalam batin. Jadi kudus itu yang paling utama di hati. Katakan sama-sama, di hati. Amin. Makanya Tuhan bilang, sunat itu sunat lahiriah. Sunat lahiriah itu gak menyelamatkan. Paulus pernah berdebat, saudara, kenapa ada orang-orang Yahudi yang memaksakan sunat bagi orang-orang yang non-Yahudi supaya mereka bisa masuk surga, bisa diselamatkan. Paulus bilang enggak seperti itu. Ya, orang Yahudi asli memang harus disunat, tapi orang yang bukan Yahudi itu enggak harus disunat. Yang terpenting adalah sunat hati. Amin. Yang terdiri dari dikatakan penanggalan akan hidup yang lama. Amin. Nah, saudara, Tuhan Yesus selalu menekankan akan hal yang bersifat batin. Katakan sama-sama, batinnya. Amin. Nah, saudara, Tuhan menekankan kekudusan dari segi batinnya, ya. Coba Matius 5 ayat 20. Kita baca, ya. Yang tadi 1 Petrus kita akan kasih tanda. Matius 5 ayat yang ke-20, ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke. Saya bacakan kembali ayat 20, ya. Maka aku berkata kepadamu, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Berarti saudara harus lebih benar. Katakan sama-sama, harus lebih benar.
Jadi yang lebih benar apanya? Batinnya. Katakan sama-sama batin. Karena ahli Taurat hanya menekankan kekudusan dari segi yang lahiriah. Kalau kita harus menekankan kekudusan dari segi yang batiniah, ya. Nah, saudara, apa yang Yesus katakan? Coba di ayat yang ke-21. Kamu telah mendengar yang difirmankan oleh nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. 22, kita baca sama-sama. 23. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara, ya, hukum Taurat mengatakan siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi Yesus katakan apa, saudara? Siapa yang membenci saudaranya, dia juga harus dihukum. Berarti saudara, membenci sama dengan membunuh. Ya, nggak ada orang yang membunuh itu, saudara. Ya, ya dia nggak sengaja membunuh. Memang ada juga, tapi kebanyakan orang membunuh karena kebencian. Ya, pembunuhan sekarang yang ada istilah pembunuhan karakter, saudara. Ya, dibunuh karakternya sampai dia down habis dia, saudara. Itu namanya pembunuhan karakter. Karena apa? Kebencian. Ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus katakan, ya, siapa yang berkata kafir itu penuh dengan kebencian. Betul apa enggak? Dulu kita dikatakan sebagai orang yang kafir. Tapi sekarang kata kafir itu tidak boleh digunakan lagi. Ya, saudara, oleh Departemen Agama dikatakan tidak boleh lagi dikatakan kafir karena negara Indonesia adalah negara yang beragama. Amin. Nah, saudara, itu adalah kebencian, ya. Saudara, terus lagi coba slide-nya. Slide. Ya. Yang pertama, membenci sama dengan apa? Membunuh. Ya. Coba slide kiri kanan, jangan membenci, ya. Amin. Masih ada kebencian enggak? Oh, enggak, lain di mulut, lain di hati, saudara. Itu munah namanya, saudara. Apa itu munah? Munafik, saudara. Ya, Tuhan bilang enggak boleh. Kalau enggak benci ya salaman aja. Amin. Ngapain mesti gengsi? Udah Tuhan mau deket datang kok, saudara. Ngapain masih mikirin harga diri? Tuhan Yesus aja diolok-olok, dihina, diludahin, saudara, diinjek-injek, saudara, bahkan dibunuh, saudara, diolok, udah disalib, diolok-olok lagi, saudara, dihujat. Kalau kita aja cuma harga diri segitu, kita masih cepat tersinggung, saudara. Aduh, gimana kita jadi anak Tuhan yang benar? Amin. Katakan sama-sama, saya nggak boleh cepat tersinggung. Saya mau lihat nanti, saudara, diuji kita semuanya. Halo. Kalau orang yang cepat tersinggung berarti dia orang yang sombong. Kenapa? Dia mempertahankan harga diri kita seberapa, saudara? Nggak ada, saudara. Amin. Ya, nggak ada harganya. Ya. Nah, saudara dan saya, Tuhan sudah ajarkan kita membenci sama dengan membunuh. Karena Tuhan menekankan kebenaran dalam batin. 1 Yohanes 3 ayat 15, coba dibaca. 2-3. Tuh ada, saudara. Nah, kalau saudara benci orang mestinya difoto seperti ini, saudara. Baru ketahuan wajahnya, saudara. Ya. Karena ini body language-nya seperti ini, ya. 1 Yohanes 3 ayat 15, coba baca sama-sama. 2-3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Terus, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki benar. Saya mau tanya, selamat gak, saudara? Ya. Masa saudara di surga ada benci-benci? Ada benci-benci gak di surga, saudara? Gak ada. Ya, gak ada yang namanya benci-benci. Musuh-musuhan ada? Nah, saudara, kecuali kita masih Kristen anak-anak. Saudara lihat deh, kalau anak-anak cepat musuhan deh, saudara. Betul apa enggak?
kecuali masih Kristen anak-anak, ya. Nah, saudara dan saya, Tuhan katakan membenci itu adalah membunuh. Kalau masih ada kebencian, saudara cepat selesaikan, karena dikatakan tidak masuk dalam kerajaan surga, tidak memiliki hidup yang kekal. Nggak boleh ada kebencian. Amin. Kalau orang hatinya diubah bukan benci, saudara, belas kasihan. Coba wanita berdosa yang mau dihakimi sama orang Farisi. Wah, ada orang berdosa mau dihakimi, dia kan penuh dengan kebencian kan, mau dilempari batu. Tapi Tuhan Yesus punya hati penuh belas kasihan. Jadi saudara, gampang untuk menghilangkan kebencian. Yang pertama kita mengampuni, yang kedua kita punya belas kasihan. Nah, kenapa kita kalah? Karena kita nggak mau perhatikan. Cara pandang kita sama orang pasti berubah pada saat hati kita diubah sama Tuhan. Amin. Yang mengubah apa? Kebenaran firman Tuhan. Tuhan bilang kebenaran itu yang memerdekakan. Sehingga cara pandang kita, yang dulu gue ngeliat wajah lu, saudara. Ya, saudara sampai, mau muntah, wah gitu saudara kan, gitu kan, itu namanya kebencian, saudara. Dan kalau orangnya benci, saya kasih tahu, damai sejahtera hilang nggak? Ya, saudara, kalau orang yang hatinya rendah hati, ya tentunya dia akan berpikir bahwa kita pun punya kelemahan dan kekurangan. Amin. Gak cepat menghakimi. Justru punya hati yang kesian, saudara. Kenapa? Itu Tuhan yang ubah. Kalau orang punya hati belas kasihan, dia gak mikir-mikir lagi harga diri. Yang penting dia hidupnya berkeadilan. Amin, saudara. Amin. Ya. Yang benci-benci, saudara semua tinggalkan, karena Tuhan sudah mau datang. Katakan sama-sama, Tuhan sudah mau datang. Udah di zaman akhir kok masih seperti gini-gini juga. Udah bau tanah kok seperti ini juga. Betul atau enggak? Ya, ada orang yang sampai mau mati. Wah, saudara kok kayak gitu, wah dia berani banget, saudara. Ya, saudara, kita tidak seperti itu, ya, saudara. Yang kedua, coba slide-nya. Ya, coba baca sama-sama 2, 3. Berjinah dalam hati sama dengan aja berjinah, saudara. 27, coba 27 ya. Ayo, 23. Kamu telah dengar firman, jangan berzina. Ya, terus. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hati. Saudara, secara hukum dunia, orang kalau belum berbuat melakukan nggak akan pernah bisa dihukum. Betul apa enggak? Mana ada orang benci itu dihukum langsung. Karena kamu membenci, hakim memutuskan hukuman 20 tahun. Ada nggak? Ada. Tapi kalau dia berubah membenci menjadi membunuh, disitulah mulai ada hukuman. Itu dunia. Tapi di hakim Tuhan, di hadapan penghakiman Tuhan, sebelum berbuat, masih di hati, saudara, itu sudah kena hukuman. Karena itu kita mesti punya hati yang takut Tuhan. Katakan sama-sama, takut Tuhan. Amin. Kok membenci, kok nggak masuk surga? Iyalah, Tuhan yang bilang. Memang kamu lepas dari dunia ini, dari hukuman dunia, tapi kamu nggak lepas dari hukuman Tuhan. Berzina di hati, silahkan, nggak kena hukuman, belum melakukan. Tapi Tuhan bilang apa? Di hadapan hakim Tuhan yang agung, itu termasuk perbuatan zina. Berzina dalam hati sama dengan berzina. Ya, saudara, kamu telah dengar firman jangan berzina. Tapi setiap orang yang memandang perempuan, berarti nih ditujukan bagi siapa, saudara? Laki-laki memandang perempuan. Nah, mata keranjang nih ya, saudara ya. Ya.
memandang perempuan serta saudara, ya, apalagi kalau yang wanita, saudara, dia punya setelan bajunya, ya saudara, bolong sini, ya, kemudian minim, saudara. Saya bisa liatin aja nih pelayan Tuhan, ini matanya mata yang jahat apa enggak nih? Atau dia dalam nama Yesus dia belaga-belaga, saudara. Belaga-belaga dia, waduh. Ya saudara, saya mau lihat saudara. Ya, saudara, Tuhan bilang kalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Betul apa enggak? Orang itu bisa dilihat dari matanya, karena mata itu jendela hati. Coba ya, ayat 29 kita baca. 23. Maka jika matamu yang kanan menyesat engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Bukan berarti mata kita langsung dicungkil, saudara. Ya, itu artinya matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Amin. Duniawi apa? Keinginan mata, keinginan hati, dan kabur. Amin. Orang namanya hatinya yang penuh dengan zina, matanya dicungkil, pikirannya yang zina. Betul apa enggak? Karena yang belum dibereskan adalah hatinya. Ya. Namun kalau saudara tahu firman Tuhan, saudara, kita nggak akan gampang jatuh dalam dosa perzinahan. Amin. Saudara lihatlah orang yang jatuh dalam dosa perzinahan. Ya, pertama-tamanya manis, tapi ujungnya pahit. Betul apa enggak? Di dalam Alkitab, saudara, yang mereka melakukan perzinahan setelah itu dibenci. Itulah orang dunia. Kalau udah dapat, dia langsung berubah jadi benci. Ya, yang anak-anak muda juga yang pacaran, saudara, jangan utamakan hal yang lahiriah. Jaga kekudusan. Amin. Ya, jaga kekudusan. Karena apa? Supaya engkau dihargai di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Ya, karena itu Tuhan bilang jika matamu itu jahat, ya gelap semuanya. Ya, nah ini tadi mata laki-laki kan? Nah sekarang mau mata yang wanita ya. Oke. Semuanya lengkap lah. Mata wanita. Ini mata juga, saudara ya. Ya, Matius 6. Matius 6 ayat 19. Nah, judulnya apa, saudara? Hal mengumpulkan berarti ini wanita khusus. Mata duitan, ya. Nah, saudara ya. Nah, 21. Ya. Yuk. 21, karena di mana hartamu ada, di situ hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ya, saudara, ini mata-mata apa ya, saudara? Mata duitan. Ya, karena bicara tentang mengumpulkan harta. Makanya dikatakan di ayat yang ke-20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ya, di ayat 19, jangan kamu kumpulkan harta di bumi. Firman Tuhan katakan perhiasanmu adalah manusia batinia yang sangat berharga di mata Allah. Amin. Yang wanita yang sangat berharga apa? Manusia batinia yang lahir dari roh yang lemah lembut. Jadi kalau wanita yang punya hati lembut, gampang diajar, saudara nggak berontak, ya, nggak melawan, tapi dia taat, itu saudara kecantikan, inner beauty. Ya, saudara, amin. Walaupun wajahmu pas-pasan, tapi laki-laki melihatnya menarik, saudara. Kenapa? Ada inner beauty, saudara. Amin. Ya, demikian juga yang laki-laki, saudara ya. Saudara, kita wajahnya pas-pasan, saudara ya. Tapi kenapa kok wanita bisa kayaknya terkesima, saudara ya? Kenapa? Karena hatinya baik, saudara. Amin.
Ya, ini ada sinar kemuliaan. Terang dia, saudara. Kok kalau ngeliat dia kayaknya enak banget dia. Enak banget dia. Amin. Ya, kayaknya deket sama dia adem gitu, adem saudara. Tapi kalau deket sama dia, gue panas terus. Ya, jangan seperti itu ya. Amin. Ya, nah itulah kecantikan inner beauty ya, saudara. Ya, berzina dalam hati itu adalah berzina ya. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, LCD-nya 23. Sumpah palsu sama dengan dusta, sama dengan nah lo ya, yang suka ngebohong supaya ya nggak usah colek kiri kanan deh ya. Ya, nah saudara, ayat yang ke berapa? 33, coba 33, 23 dari Matius 5:33. 23, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, ya, sumpah palsu. Terus, melainkan tegaklah sumpahmu di depan Tuhan. Suami istri, ya, kan sebelum nikah kan disumpah, betul apa enggak? Ya, dikatakan baik dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan sakit, betul apa enggak? Baik dalam keadaan banyak duit, baik bokeh, saudara kan, ya, tetap setia. Amin. Memang yang terbaik pasti istri pertama, saudara. Dan jangan ada lagi istri kedua, saudara. Amin. Karena kalau udah dua pasti nggak cukup. Istri pertama pasti cukup. Kalau satu cukup. Kalau dua pasti minta nambah lagi, saudara. Jadi 3 ya. 3 jadi 4, saudara. Ya, karena satu itu cukup, saudara. Amin. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, ya, kamu telah mendengar pula ayat 33, ya, jangan kamu bersumpah palsu. Ya, artinya palsu itu, saudara, ya kita nggak pegang janji. Nah, siapa di antara kita yang suka janji-janji tapi nggak ditepati, saudara? Siapa? Ada? Nah, suka janji-janji tapi nggak ditepati. Nah, kalau saudara pegang, saudara janji harus ditepati. Katakan sama-sama, janji harus ditepati. Kalau nggak ditepati pasti orang nganggap, lu ngebohong aja. Betul apa enggak? Iya, janji mesti ditepati. Kalau nggak ditepati itu namanya dusta. Kalau dusta itu anaknya siapa? Iblis. Ya, Yohanes 8:44. Ya, Matius 5:37. Ayo kita baca dulu 37. 23, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari iya. Kalau ngebohong itu berasal dari si jahat. Siapa si jahat? Iblis, saudara. Amin. Ya, Yohanes 8:44. Coba dibaca 23. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, lihat saudara gambarnya, ya, hati-hati. Ya saudara, orang dipegang dari apanya, saudara? Dari potongannya, mulutnya, ya. Orang dipegang dari perkataannya. Amin. Ya, kalau perkataannya nggak bisa dipegang, berarti itu saudara orang pendusta. Ya. Nah, saudara dan saya, kita anak Tuhan, ya, kita harus hidup dalam kejujuran. Katakan sama-sama, kejujuran. Ya. Ya, jangan diam-diam, ya. Nah, saudara, bagaimana menjadi kudus dalam seluruh hidup kita? Yuk, slide-nya berikutnya. Slide. Yuk, baca sama-sama 2-3. Taat kepada kebenaran firman dan kita kembali lagi dalam 1 Petrus pertama. Ya. Taat pada kebenaran firman dan Roh Kudus, ya. 1 Petrus 1 ayat yang 14.
Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk, kita baca sama-sama. 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jangan turuti hawa nafsu menurut kebodohanmu, ya. Nah, saudara, jangan turuti hawa nafsu, ya, yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, ya. Yang pertama, kita harus taat pada kebenaran. Katakan sama-sama, taat kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Firman Tuhan. Yang kedua, apa itu kebenaran? Roh Kudus, ya. Saudara, Tuhan berkata apa? Firman-Mu adalah kebenaran, ya. Coba slide-nya berikutnya. Ya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, ya. Jadi kita mesti taat kepada firman. Katakan sama-sama, taat kepada firman. Ya, taat kepada kebenaran, ya. Jangan serahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran, tapi serahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Amin. Ya, saudara, itu yang firman Tuhan katakan, ya. Yang Yohanes 16 ayat 13. Coba dibaca. 16 ayat 13, 2, 3. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran, ya. Jadi taat. Kalau Tuhan bicara dalam hati kita, nggak boleh, jangan dilanggar. Amin. Saudara lihat HP, tiba-tiba ada gambar-gambar porno, ya kan? Saudara, iseng-iseng, klik. Nah, udah mulai klik. Nah, itu dosa, saudara. Kenapa? Pengen tahu. Nah, kenapa Tuhan bilang di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Ya, karena itu jangan kita coba-coba, saudara. Amin. Kita harus hidup dalam kekudusan. Ya, saudara, doa, Tuhan, saya nggak mau mengasihi wanita lain, hanya istri saya. Amin. Yang istri juga, saya nggak mau mengasihi laki-laki lain, hanya suami saya. Karena sekarang yang selingkuh bukan hanya laki-laki, yang perempuan juga ikut-ikutan. Betul? Ya. Karena itu kita harus jaga kekudusan. Ya, saudara, itulah pasangan hidup kita yang terbaik. Ya. Dan saudara dan saya harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Katakan sama-sama, jadi contoh. Kalau anak-anak kita melihatkan suami istri walaupun sering berantem sih, saudara. Betul apa enggak? Coba tanya sama yang belakang nih. Yang paling tua. Suka berantem enggak? Masih suka berdebat enggak? Sering. Betul apa enggak? Jujurlah, saya juga masih suka berdebat. Tapi saya masih jalan sama-sama. Amin. Justru kita mesti beda. Nggak boleh sama. Kalau beda itu berarti bersatu. Kalau mesti berani kan saudara mesti beda. Kalau plus sama plus dia pasti tolak-tolakan. Betul apa enggak? Yang satunya bawel, yang satunya pendiam. Kalau dua-duanya bawel, anaknya yang jadi pusing. Betul apa enggak? Ya? Yang satunya galak, yang satunya enggak, saudara. Coba kalau dua-duanya galak, anaknya stres, saudara. Betul? Yang satu mukul, ya. Yang satu mengobat. Iya, kamu harusnya seperti ini, saudara. Betul? Coba lihat, saudara. Ya, orang tua pasti beda. Ya, berbeda bukan berarti kita nggak bisa bersatu. Justru kita berbeda, kita bersatu, saudara. Amin. Kenapa? Kita bisa saling belajar. Ya, pasti dua-duanya punya kelebihan. Ya, yang satu bisa lebih sabar. Ya, kayak saya lebih sabar sedikit lah daripada istri, saudara. Tapi yang istri bisa lebih ngambil keputusan lebih cepat, lebih tegas dia. Nah, saya belajar lagi, saudara. Sama-sama kita belajar. Amin. Nah, saudara, itu yang firman Tuhan katakan kepada kita. Biarlah kita boleh taat pada kebenaran, yaitu firman dan roh Tuhan yang ada dalam hati kita. Saudara mau taat? Amin.
Jangan serahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran yang membawa kepada kamu kepada kedurhakaan dan kematian. Tapi serahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Amin, saudara. Ya, saudara, persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ya, jadi saudara pulang dari tempat ini, saudara harus hidup kudus di hadapan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Amin. Ya, disitulah Tuhan akan menilai kehidupan saudara dan saya. Ya, Roh Kudus itu memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Yang kedua, yuk, slide-nya yang kedua. Sama-sama, 2, 3. Ya, coba kita kembali 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 tadi. Harus ada hati yang takut akan Tuhan. Yuk baca sama-sama, 2, 3. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang. 2 Korintus 7 ayat yang pertama. 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Yuk, 2 Korintus 7 ayat pertama. Coba baca sama-sama, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasihi, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, saya harus punya hati takut Tuhan. Amin. Saudara, kenapa orang bisa munafik? Karena dia takut sama manusia. Takut perbuatannya kelihatan atau ketahuan. Itu orang munafik. Tapi bagaimana saudara jangan jatuh dalam dosa kemunafikan? Harus hati yang takut Tuhan. Kenapa? Tuhan melihat apa yang kita lakukan, baik ataupun tidak baik. Ya, kalau di dunia aja saudara ada CCTV dipasang di mana-mana, orang jadi nggak sembarangan, dia takut. Ya, sama manusia. Tapi kita, saudara, bukan takut pada manusia, tapi kita takut akan Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudara, yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga. Yuk. Slide-nya yang ketiga. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Menghargai pengorbanan Yesus kayu salib. Ya, kita baca ya. Oke. Ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama dengan darah domba yang tak bercacat dan bernoda. Ya, saudara, hargailah pengorbanan Tuhan yang rela mati buat menebus dosa saudara dan saya. Ya, saudara, kita akan bangkit berdiri. Ya, kita nyanyikan pujian, kusanjung namamu Yesus, kusembah namamu Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Saudara, dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan, saudara mulai membuka hati saudara. Kalau ada dosa dalam hati yang pada saat ini Tuhan tegur kita, maka rendahkanlah hatimu, bertobat, dan katakan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Manusia nggak tahu apa yang kulakukan di tempat-tempat yang gelap. Manusia nggak tahu apa yang tersembunyi di dalam hati, dosa-dosa yang kusembunyikan. Namun firman Tuhan katakan, jikalau kau mengaku dosa, Tuhan setia dan adil, Dia akan mengampuni. Saudara, terbukalah di hadapan Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, selagi kita masih ada,
Selagi diberi kesempatan kita hidup, baiklah kita bertobat, merendahkan diri, dan mohon pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung namamu Yesus, ku sembah namamu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung namamu, namamu
Terima kasih Tuhan. Saudara, kalau melalui firman Tuhan tegur, karena itu segera bertobat, akui segala dosa. Kalau selama ini kau biasa hidup dalam dusta, ketidakjujuran, selama ini kau menyimpan kepahitan, kebencian, ketidaksukaan, itu merusak hati, merusak imanmu kepada Tuhan, merusak kerohanian kita, atau ada perzinahan di dalam hati. Kau tidak mampu untuk menahannya. Namun Tuhan katakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Jangan ada berhala dalam hatimu. Dalam hatiku yang ada adalah Tuhan. Dia satu-satunya penguasa dalam hidup saudara dan saya. Biar firman-Nya, Roh-Nya mengendalikan hidupmu, pikiranmu, perkataanmu, sikapmu, hatimu, agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, Roh Kudus bekerja. Saat ini minta pengampunan. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, tapi akan putih seperti bulu domba. Tuhan berkata, sehitam apapun dosamu, kalau kau mau bertobat, merendahkan diri, minta pengampunan Tuhan, biar Tuhan melawat engkau, supaya jangan kita beribadah namun tidak diselamatkan. Hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang yang beragama, yang hanya menekankan hal yang lahiriah. Tuhan tahu hatimu. Minta ampun saudara, bertobat, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan. Karena besok belum tentu kita masih ada. Gunakan kesempatan yang ada. Bertobat, berbalik kepada Tuhan. Jangan serahkan tubuhmu menjadi hamba kecemaran yang membawa kamu kepada kedurhakaan dan kebinasaan. Tetapi serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah menjadi hamba kebenaran yang membawa engkau kepada pengudusan. Terima kasih Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Biarlah engkau kudus dalam seluruh hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara minta pengampunan. Tuhan Yesus, ampuni aku. Ampuni aku. Terima kasih Tuhan. Dosa yang Tuhan ingatkan saat ini. Minta kemampuan Tuhan untuk menolak dosa. Libatkan Tuhan. Kau akan menang, pasti menang. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkat roti di atas kepala. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus?
Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Kita minum dalam Yesus. Kita angkat kedua belah tangan. Sungguh ku tak layak memberi kasih. Sungguh ku tak layak menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya, pengampunanmu, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupan. Sungguh ku tak layak menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupan. Sungguh ku tak layak, sungguh ku tak layak menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Kau menerimaku apa adanya. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupan. Pengampunanmu sempurna di dalam kehidupan. Pengampunanmu Tuhan, pengampunanmu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saudara angkat kedua belah tanganmu. Saudara yang terkasih, pulanglah engkau dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita berdoa masing-masing bersyukur kepada Tuhan.